Berikut protokol kesehatan selama beribadah di GPIB Sola Gracia Batu Licin. Jemaat wajib menggunakan masker sejak berangkat dari rumah, selama ibadah berlangsung, hingga kembali pulang ke rumah masing-masing. Jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan baik dan benar pada tempat pencucian tangan yang telah disediakan. Sebelum memasuki gedung gereja, suhu tubuh jemaat akan diperiksa oleh majelis yang bertugas. Apabila suhu tubuh jemaat normal, jemaat dipersilahkan masuk. Jika tidak normal ataupun merasa tidak sehat, jemaat dipersilahkan kembali ke rumah untuk beristirahat. Jemaat tidak diperkenankan untuk melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan. Jemaat akan diarahkan ke tempat duduk yang telah disediakan oleh majelis yang bertugas. Jemaat diwajibkan untuk duduk dengan saling berjaga jarak dan tidak diperbolehkan untuk duduk di bagian kursi yang bertanda merah. Demikian panduan protokol kesehatan selama beribadah di GPIB Sola Gracia Batu Licin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih, sebelum memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa dan saat teduh sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Periksalah terlebih dahulu perangkat Anda, pastikan baterai dan jaringan internet seperti Wi-Fi atau kuota Anda mencukupi. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Apabila ada suatu dan lain hal yang mendesak, dapat menggunakan fitur pause agar tidak tertinggal momen dalam ibadah. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer bank ke Bank BRI dengan nomor rekening 0126 01 01 35 62 508 atas nama GPIB Sola Gracia.
Persembahan juga dapat dikumpulkan dengan memasukkan ke dalam amplop masing-masing dan mengantarkan langsung ke kantor gereja, serta memasukkannya pada kotak yang telah disediakan pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10.00 sampai 16.00 WITA. Umat Tuhan juga dapat memberikan donasi pembangunan gedung gereja melalui transfer bank ke Bank BNI dengan nomor rekening 5858 090 902 atas nama Panitia Pembangunan Gedung GPIB Sola Gracia. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada kolom deskripsi yang terletak di bagian bawah video ini, serta sosial media gereja di Facebook GPIB Sola Gracia Batu Licin atau channel YouTube GPIB Sola Gracia Batu Licin. Selamat beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita pekikkan salam nasional. Merdeka! 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 Presbiter bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama GPIB Sola Gracia Batu Licin di hari Minggu ke-12 sesudah Pantekosta. Ibadah hari ini merupakan ibadah pengucapan syukur hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan memulai ibadah hari ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Mesilo A. Mewengkang. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi. Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
umat yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri, marilah kita menghadap Tuhan yang telah membebaskan umatnya dengan penuh sukacita, dengan menaikkan pujian bagi kemuliaannya dari Kidung Jemaat 4 bait 1, Hai mari sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Umat Tuhan, silakan duduk kembali. Dengan penuh syukur kami mengenang kembali peristiwa kemerdekaan negara Indonesia 17 Agustus 1945 dari belenggu penjajahan. Kami mengenang kembali perjuangan para kesuma bangsa yang membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan dan ketidakadilan. Oleh karena rahmat-Mu, ya Allah, anugerah kemerdekaan dapat diraih demi menjunjung cita-cita bangsa yang luhur. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Tahun ini pandemi virus corona menyelimuti dunia. Tak luput pula bangsa Indonesia. Ketakutan menghantui seluruh aspek kehidupan. Bahkan ancaman resesi ekonomi sudah berada di ambang pintu. Entah kapan pandemi ini akan berakhir. Namun yang pasti adalah kehidupan telah berubah menjadi lebih substansial dan sederhana. Namun di sisi lain, percepatan teknologi membuat antar generasi saling belajar satu dengan yang lain. Ya Allah, Sang Pelindung, arahkanlah bangsa ini agar dalam segala perkara hanya Engkaulah yang dipandang dan kami hidup seturut dengan perintah-Mu. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Allah sumber rahmat, kiranya Engkau memberkati bangsa kami. Kiranya semua rakyat saling bergotong royong dalam mewujudkan pemulihan, kasih, keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan
demi membangun sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Kiranya berkat dan kasih-Mu menaungi bangsa dan negara kami ini, kini sampai selama-lamanya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi hamba-Mu yang hina ini, yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu, sehingga yang diwartakan adalah kebenaran, kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Lama, Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, pada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat Tuhan, silahkan duduk kembali. Shalom Aleichem, Beshem Hamashiach. Umat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal penting yang akan kita pelajari dari renungan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6, dengan tema dari SGDK, karya Allah bagi mereka yang lemah. Hal penting pertama, definisi yang sederhana dari perbudakan adalah segala hal mengenai pengendalian terhadap seseorang oleh orang lain dengan cara paksaan atau bukan dengan kerelaan oleh orang yang diperbudak. Pada zaman dahulu biasanya
orang menjadi budak karena kemiskinan, korban perang, sistem sosial ekonomi, dan biasanya ada pada masyarakat yang agraris. Menurut ensiklopedia Britannica, bukti-bukti keberadaan perbudakan sudah ada sebelum orang mengenal tulis-menulis dan ada dalam berbagai kebudayaan. Salah satu bukti adalah ditemukannya kuburan prasejarah di Mesir yang berasal dari 8.000 tahun sebelum Masehi, atau kalau dihitung sekarang sekitar 10.000 tahun yang lalu, yang menunjukkan suatu masyarakat yang memperbudak suatu suku tertentu. Zaman sekarang hampir sebagian besar negara di dunia telah menghapus sistem perbudakan dan istilah budak yang tidak manusiawi atau melanggar HAM. Istilah yang dipakai adalah pekerja atau buruh, karena memiliki hak dan tanggung jawab mendapat upah minimum atau upah minimum regional, UMR atau UMP, memiliki waktu istirahat atau libur, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Usaha-usaha yang dilakukan oleh beberapa kerajaan atau negara untuk menghapus perbudakan, antara lain kita bisa lihat di sepanjang sejarah beberapa contohnya. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, pemberi hukum Athena yang bernama Solon membebaskan orang Athena yang dulunya budak. Itu abad ke-6 sebelum Masehi. Lalu abad ke-5 sebelum Masehi, Cyrus the Great menghapus perbudakan di Babilonia. Lalu tahun 1833 undang-undang penghapusan perbudakan di Britania Raya, Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, Wales. Lalu ada juga tahun 1865 pada zaman Presiden Abraham Lincoln, di seluruh Amerika perbudakan dihapus dengan dibuat amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan tanggal 2 Desember sebagai hari penghapusan perbudakan internasional. Dan di Indonesia sendiri ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang menjelaskan tentang definisi perbudakan dalam hubungan dengan eksploitasi manusia. Umat yang dikasihi Tuhan, hal penting kedua dari bacaan kita, apakah Allah mengizinkan perbudakan? Apakah Allah mengizinkan perbudakan? Kalau kita baca di Kejadian 14 ayat 14 sampai 15, maka jawabannya iya, tanda kutip. Iya, tanda kutip ya. Kejadian 14 ayat 14 sampai 15. Tetapi ada tetapinya. Namanya sama, budak. Istilahnya sama, statusnya sama, ya budak. Tugasnya sama. Tetapi dalam Alkitab ada perbedaan yang sangat prinsipil tentang seorang budak dibandingkan kebudayaan lain, yakni hakikatnya dan hak asasinya sangat diperhatikan. Misalnya hak kemerdekaan atau kebebasan. Dalam sejarah perbudakan seorang budak tidak pernah mendapatkan kebebasannya. Namun dalam Alkitab Keluaran 21 ayat 2 bacaan kita tadi menyatakan, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Hak kemerdekaan, hak kebebasan yang tidak dimiliki oleh budak dimanapun. Tetapi dalam Alkitab diatur mereka memiliki hak untuk dibebaskan dari perbudakan, hak kemerdekaan. Yang kedua, hak mendapat upah. Dalam sejarah perbudakan, seorang budak tidak pernah mendapatkan upah karena dimiliki penuh oleh tuannya, bahkan nyawanya pun milik tuannya. Tetapi Alkitab berkata dalam Ulangan 15 ayat 13 sampai 14, dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, budak nih, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Ayat 14-nya, engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemeresanmu,
sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Jadi seorang budak mendapatkan hak penuh. Bahkan ketika dia dibebaskan pada tahun ke-7, majikannya harus memberikan dia bekal sesuai berkat yang majikannya terima dari Tuhan. Kambing dombanya dan segala. Besar yang didapatkan sebagai upah dari budak. Nah itu beda perbudakan atau budak di dalam Alkitab. Haknya diperhatikan, kebebasannya diperhatikan, bahkan untuk kehidupan selanjutnya. Hal penting yang ketiga, dalam Alkitab Perjanjian Baru, istilah budak sekalipun masih dipakai, tapi maknanya lebih pada pekerja. Ya seperti kita kenal sekarang. Karena apa? Karena mendapat upah. Ada waktu untuk mendapat kemerdekaan dan lain-lain. Hal penting keempat yang kita pelajari dalam bacaan kita, dalam Alkitab istilah budak atau hamba dipakai juga dalam makna teologis. Misalnya Israel disebut hamba Tuhan. Budak tuh. Yesaya 41 ayat 8. Yakub disebut hamba Tuhan. Yesaya 44 ayat 1. Maria ibu Yesus disebut hamba Tuhan. Alkitab dalam Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria ibu Yesus. Bahkan Yesus disebut hamba Tuhan. Dalam Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus pun disebut sebagai hamba Tuhan. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dalam renungan firman Tuhan hari ini, sesuai tema SGDK, karya Allah bagi mereka yang lemah. Pertama, Allah peduli terhadap mereka yang lemah jasmani maupun rohani. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28 dan 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Luar biasa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah. Yesus mengundang. Mari. Bukan dibalik ya. Yesus mengundang. Marilah. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yang tidak letih nggak usah. Yang tidak punya beban berat yang nggak usah. Karena kalimat itu jelas. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi ayat 29 katakan apakah beban itu Yesus hilangkan? Pemahaman yang salah. Ada ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Ada kuk, tapi kuknya itu ringan. Ya, jadi kalau kita berdoa, Tuhan angkat bebanku, ya salah. Marilah kepadaku yang letih lesu, akan memberi kelegaan, kekuatan. Dan kuk yang kuberikan ringan. Kesimpulan yang kedua, sebagai orang percaya dan murid Yesus, kita telah diperintahkan Yesus untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Maka kita tidak boleh memperbudak, mengeksploitasi orang lain. Jangan mengeksploitasi pegawai, karyawan, pekerja, atau orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga kita. Misalnya dengan memberikan upah yang sangat tidak manusiawi, tidak ada hari libur atau istirahat. Karena tidak jarang dijumpai ada majikan yang sadar ataupun tidak sadar mempekerjakan pembantu rumah tangganya 24 jam sehari. Jam berapa saja dipanggil harus standby. Jam berapa saja disuruh masak air standby. Itu kan sama saja dengan kerja 24 jam. Padahal mungkin upahnya untuk 8 jam. Kesimpulan yang ketiga, sehubungan dengan proklamasi RI ke-75 pada tanggal 17 Agustus 2020 yang lalu, maka sebagai orang percaya kita wajib mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita wajib berperan aktif sekecil apapun untuk memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita proklamasi RI, yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Saya mengutip perkataan dari Domine atau pendeta W.J. Rumambi, salah seorang anggota Dewan Konstituante, mantan menteri di era Presiden Soekarno, dan penggagas Dewan Gereja Indonesia
atau sekarang disebut PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, yang juga sekaligus orang tua dari Pendeta Kariso Rumambi, Ketua Umum Majelis Sinode GPIB yang sekarang. Beliau adalah Domine W.J. Rumambi, mengatakan dalam sidang Dewan Konstituante tahun 1957, umat Kristen Indonesia sesuai dengan keyakinannya dan tanggung jawabnya memandang negara Indonesia sebagai hamba Allah. Tugas negara adalah tugas ilahi. Umat yang dikasihi Tuhan, sama seperti rakyat Indonesia pada waktu merebut dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dahulu. Banyak yang membantu para pejuang. Mungkin mereka tidak terlibat langsung dalam perjuangan bersenjata, kontak senjata dengan penjajah, tapi mereka membantu para pejuang mungkin dengan memberi tumpangan, memberi makan kepada pejuang yang kebetulan ingin beristirahat sejenak setelah bertempur dengan penjajah. Perbuatan rakyat itu nampaknya kecil, tetapi dilakukan dengan kecintaan yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bunda Teresa pernah berkata, "It is not how much we do," bukan berapa besar perbuatan yang kita lakukan, but how much love we put in that action. Tapi berapa besar cinta yang terkandung dalam perbuatan yang kita lakukan. Dirgahayu RI ke-75, Merdeka! Solidio Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Dona Bes Pasem Veni Creator Spiritus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai respon dari renungan firman Tuhan hari ini, mari bernyanyi dari Gita Bakti 345 bait 1 dan 2. Allah sumber rahmat. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Umat yang dikasihi Tuhan, silahkan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Umat Tuhan, silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita satu dalam doa syafaat. Pertama-tama kita berdoa masing-masing untuk pergumulan pribadi kita maupun keluarga kita. Lalu kita berdoa bersyafaat bersama. Mari berdoa.
Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, terjadilah seturut kehendak-Mu atas permohonan kami pribadi demi pribadi. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami percaya firman-Mu memberi kami kekuatan, pengertian dan tuntunan kepada kami dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Kami mengucap syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 yang kami peringati pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Kiranya kami boleh tetap memiliki semangat juang untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan mewujudkan cita-cita proklamasi Republik Indonesia, yakni masyarakat yang adil dan sejahtera. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, khususnya dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang berdampak dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara kami. Berilah hikmat-Mu dan tuntunan-Mu kepada Bapak Presiden Joko Widodo, sampai kepada aparatur pemerintahan di daerah-daerah pedalaman, serta TNI dan Polri, agar mereka dimampukan untuk membawa pemulihan bagi bangsa dan negara kami yang mengalami krisis multidimensi akibat dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Berkati para medis yang berjuang untuk mengobati pasien COVID-19 dan para peneliti agar bisa segera menemukan vaksin anti coronavirus. Berkati para fungsionaris Majelis Sinode GPIB dan para karyawan Sinode serta mupel-mupel. Berkati GPP Sola Gracia Batu Licin, dari pelaksana harian Majelis Jemaat, para presbiter, pengurus unit misioner, panitia, warga jemaat di Batu Licin, di Pos Pelkes Tegalrejo, dan di Pos Pelkes Geronggang, serta para simpatisan dan para pemirsa yang menonton siaran ini dimanapun mereka berada. Untuk kami yang sedang dalam pergumulan berat, Kau beri jalan keluar dan kekuatan. Untuk kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, Kau beri kekuatan dan pemulihan. Untuk kami yang berulang tahun maupun ulang tahun pernikahan dalam minggu ini, Kau beri umur panjang dan sukacita. Untuk kami yang sedang menempuh pendidikan, Kau beri kecerdasan dan kecukupan dana sehingga kami dapat menyelesaikan studi. Untuk kami yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, TNI, Polri, Engkau jadikan kami berkat di tempat pekerjaan kami. Untuk kami yang menjalankan usaha, berkatilah usaha kami. Untuk kami yang sedang mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaan sesuai kemampuan yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah kami yang telah memberikan kolekte, persembahan, ucapan syukur, persepuluhan dalam menunjang pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 337 bait 1. Betapa kita tidak bersyukur.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, syukur kepadamu atas anugerah kemerdekaan yang Engkau beri. Syukur atas limpahan berkat-Mu bagi Indonesia tercinta. Alam yang subur, keragaman suku bangsa, agama, dan aneka budaya, serta kesatuan dalam mewujudkan kemakmuran. Semuanya bersumber daripada-Mu. Kini dengan penuh rasa syukur, kami memberikan persembahan kepada-Mu. Berkatilah agar berguna untuk pekerjaan-pekerjaan baik yang memuliakan nama-Mu. Pakailah kami untuk mewujudkan cita-cita bangsa demi masyarakat yang adil dan sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, silahkan duduk kembali. Mohon perhatian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Pertama, ibadah minggu tatap muka di gereja akan diadakan mulai hari Minggu 6 September 2020. Dua, ibadah minggu diadakan 2 kali. Ibadah pertama jam 9 pagi Wita. Ibadah kedua jam 16.30 Wita atau setengah 5 sore. Ketiga, untuk anak-anak PAPT dan umat Tuhan yang merasa kurang enak badan tidak diperbolehkan atau dilarang mengikuti ibadah minggu di gereja. Untuk ibadah minggu selama bulan September pada pukul 9 pagi Wita, khusus umat Tuhan sektor pelayanan 1. Pukul 16.30 sore atau setengah 5 sore, khusus umat Tuhan sektor pelayanan 2. Saya ulangi, untuk ibadah minggu selama bulan September pada pukul 9 pagi, khusus umat Tuhan sektor pelayanan 1. Dan pada pukul setengah 5 sore, khusus umat Tuhan sektor pelayanan 2. Ibadah minggu pelayanan anak atau IMPA secara online dimulai pada hari Minggu 23 Agustus. Demikianlah warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Umat Tuhan silahkan berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 432 bait 1, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh keyakinan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.